Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video ini berisi tentang koneksi antar materi modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dengan didampingi bersama Ibu DRA Siti Andaria MPD sebagai fasilitator dan Ibu Niken Liana Rahayu SPD SD MPD sebagai pengajar praktek, dan saya sendiri Joko Setiono, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Ponorogo, mengajarkan anak berhitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Triloka memiliki pengaruh bagaimana seorang guru mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Filosofi Triloka memiliki makna yang mendalam, dapat kita jadikan landasan dalam setiap pengambilan keputusan, selalu berpihak pada murid untuk menjadikan generasi cerdas dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Hal ini dapat kita lakukan selama proses belajar di sekolah. Tidak hanya konten kurikulum, namun transfer nilai-nilai kebajikan dapat kita sampaikan secara terus-menerus dengan eksplisit pada pembelajaran keteladanan di setiap pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial akan mewujudkan Tuturi Handayani dengan memberikan dorongan secara moral maupun materi bagi semua warga sekolah, tak terkecuali murid-murid kita. Nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam diri pendidik akan mewarnai setiap pengambilan keputusan. Sebagai pendidik, guru harus memiliki keterampilan coaching. Hal ini sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Keputusan-keputusan dengan teknik coaching yang berdasarkan etika, nilai-nilai kebajikan sesuai dengan visi sekolah yang berpihak pada murid dan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Teknik coaching dengan kesetaraan, tidak menggurui, akan menimbulkan rasa nyaman, sehingga coaching mampu mengidentifikasi permasalahan dan dapat menyampaikan pertanyaan berbobot dari coachee. Coachee dapat menyampaikan hambatan-hambatan dan dapat menemukan solusi yang sesuai karena coach mampu menjadi pendengar yang baik. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari sosial, emosional sangat mempengaruhi pengambilan keputusan. Setiap keputusan wajib berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan serta regulasi yang ada dan melakukan 9 langkah pengambilan keputusan. Sehingga dengan kedua data tersebut kita dapat membedakan dilema etika ataukah kebajikan moral. Sebagai pemimpin pembelajaran, setiap keputusan harus berpihak pada murid, berbasis etika dan nilai kebajikan dengan memetakan 4 paradigma dilema etika, yaitu individu versus masyarakat,
rasa keadilan versus rasa kasihan, kebenaran versus kesetiaan, dan jangka pendek versus jangka panjang. Pengambilan keputusan juga berpegang pada 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu prinsip berbasis hasil akhir, prinsip berbasis peraturan, dan prinsip berbasis rasa peduli, serta dipadukan dengan 9 langkah pengambilan keputusan. 9 langkah pengambilan keputusan tersebut adalah: 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Yang keempat, pengujian benar atau salah, yang dalamnya terdapat uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, uji keputusan panutan atau idola. Kemudian pengujian paradigma benar melawan benar. Yang keenam, prinsip pengambilan keputusan. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, buat keputusan. Yang kesembilan, tinjau lagi keputusan Anda dan refleksikan. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali pada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik, di mana dalam kasus keseharian, kasus dianalisis terlebih dahulu apakah itu merupakan dilema etika ataukah itu adalah rujukan moral. Seorang pendidik yang mempunyai nilai-nilai kebajikan universal yang tertanam baik dalam diri mereka dalam mengambil keputusan akan mengedepankan kepentingan murid serta patuh dan taat pada peraturan yang berlaku sesuai dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Apabila pengambilan keputusan sudah tepat, tentunya akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang kondusif, aman, dan nyaman. Karena keputusan yang tepat sudah dipertimbangkan baik buruk serta resikonya. Keputusan tidak dapat mengakomodasi seluruh pendapat orang, namun paling tidak sebagian besar sudah terakomodasi, sehingga akan tercipta suasana kondusif. Pengambilan keputusan berlandaskan 3 prinsip penyelesaian dilema. Mana yang akan dipakai? Apakah berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, ataukah berpikir berbasis rasa peduli? Tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika adalah tidak dapat memuaskan semua pihak, sehingga ini merupakan suatu ganjalan bagi saya. Namun 9 langkah pengambilan keputusan yang saya coba lakukan dapat meminimalkan perasaan tidak nyaman tersebut. Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil sebagai pemimpin pembelajaran haruslah berpihak kepada murid dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita. Kebutuhan murid yang tidak sama dan memerlukan cara belajar yang berbeda-beda dapat dipetakan terlebih dahulu. Kebutuhan belajar murid berdasarkan profil murid, sehingga murid dapat merdeka belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Pengambilan keputusan akan membawa dampak baik jangka pendek versus jangka panjang bagi murid-murid. Semua akan terekam dalam memori dan akan menjadi role model bagaimana kelak murid-murid berpikir dan berbijak. Pengambilan keputusan bagi seorang pendidik harus keputusan yang tepat, benar, dan bijak melalui pengujian benar salah menggunakan 5 uji, yaitu uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau uji idola akan menjadikan pengambilan keputusan kita akurat dan teruji. Kesimpulan akhir yang dapat ditarik dari pembelajaran ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya, yaitu kita harus berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana seorang guru menjadi teladan, fasilitator, motivator, maupun pembangkit semangat untuk murid-murid kita. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip sebagai seorang guru penggerak sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Guru sebagai pemimpin pembelajaran secara sadar mengambil keputusan bijak dengan mengedepankan regulasi, kesepakatan kelas, keyakinan kelas untuk mewujudkan karakter dan budaya positif dalam kelas. Pengambilan keputusan harus bertujuan mewujudkan budaya positif dan menggunakan alur bagja yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Kepiawaian seorang guru dalam menjadi coach bagi guru lain juga sangat mempengaruhi dalam pengambilan suatu keputusan. Aspek sosial emosional tak kalah pentingnya dalam suatu pengambilan keputusan, di mana dengan keadaan yang tenang kita bisa berpikir lambat. Dengan demikian, keputusan yang diambil pastilah sudah dipertimbangkan dan dipikirkan dengan matang. Dalam perjalanannya menuju profil pelajar Pancasila, ada banyak dilema etika dan bujukan moral, sehingga diperlukan panduan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan suatu masalah, agar keputusan tersebut berpihak pada murid demi terwujudnya merdeka belajar. Konsep-konsep modul ini adalah ada 4 paradigma pengambilan keputusan. 1. Individu lawan masyarakat. 2. Kebenaran lawan kesetiaan. Yang ketiga, keadilan lawan belas kasihan. Yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian ada 3 prinsip mengambil keputusan. 1. Berpikir berbasis akhir. 2. Berpikir berbasis aturan. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Ada 9 tahapan pengambilan dan pengujian keputusan. 1. Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Ada uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, uji panutan atau idola. Yang kelima, pengujian paradigma benar atau salah. Yang keenam, prinsip pengambilan keputusan. Yang ketujuh, investigasi trilema.
yang ke-8 buat keputusan, yang ke-9 tinjau kembali dan refleksikan. Hal di luar dugaan adalah ternyata dalam pengambilan keputusan bukan hanya berdasarkan sesuai pemikiran saja, namun perlu melihat 4 paradigma, 3 prinsip, dan melakukan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah mengambil keputusan dengan situasi dilema etika. Keputusan yang saya ambil biasanya hanya dari 2 hal. Yang pertama, sesuai dengan regulasi dan tidak merugikan orang lain, tidak melakukan uji benar versus benar. Dalam modul ini, saya belajar langkah-langkah pengambilan keputusan dengan tepat dan akurat karena ada 5 uji benar versus benar. Konsep yang saya pelajari memberikan dampak luar biasa bagi pola pikir saya. Sebelum bertemu dengan modul ini, saya berpikir bahwa pengambilan keputusan hanya berdasarkan regulasi saja. Ternyata banyak hal yang menjadi dasar. Ada 4 paradigma dilema etika, yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang, serta konsep pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga saya lebih yakin dengan apa yang sudah saya tetapkan sebagai suatu keputusan. Bagi saya, materi pada modul ini sangat penting dan bermakna. Guru sebagai pemimpin pembelajaran dan sebagai warga sekolah, banyak keputusan yang akan dikeluarkan, menghasilkan kebijakan-kebijakan yang akan mewarnai perjalanan sekolah untuk mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Guru harus memiliki keterampilan pengambilan keputusan untuk dapat mewujudkan itu semua. Demikian paparan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.